Tawassul kafir. Istighatsah kafir. Tabarruk kafir. Akhir-akhirnya maulid Nabi kafir. Maulid kafir. Maulid. Oh, orang baca sholawat memuji Rasulullah dikafir-kafirkan. Mereka ini saking otaknya otak takfir. Yang ada di dalam pikirannya kafir, kafir, kafir. Itu aja otaknya itu. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jami Bintaro Jaya yang saya banggakan dan saya hormati, pembicaraan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akhir-akhir ini semakin menjadi lebih penting daripada masa-masa sebelumnya. Mengapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, kita meyakini bahwa golongan yang dijanjikan selamat oleh baginda Rasulullah SAW dari sekian banyak golongan adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita juga tahu Islam itu disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Sedari awal memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ada hubungan dengan ini fenomena 100 atau 200 tahun terakhir di mana umat Islam di Indonesia ini menghadapi banyak tantangan, terutama tantangan ideologi atau tantangan akidah. Merebaknya faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kita. 100 tahun yang lalu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tebalnya kira-kira 40 halaman. Itu karena menghadapi 3 aliran yang berkembang di negara kita. Ada Wahabi, ada Syiah, ada kebatinan, batiniyah. Padahal baru 3 aliran. Sekarang ini aliran yang berkembang di negara kita bukan 3. Ada berapa? Apakah 30? Bukan 30. Atau 300? Bukan 300. Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Itu dijumpai sekitar 300 aliran sesat sekitar Jawa Timur. Kalau tiap provinsi rata-rata 300, negara kita ini 34 provinsi. Kira-kira berapa? Mungkin ada 3.000 lah, kurang lebihnya ada 3.000 aliran di negara kita. Aliran yang bermacam-macam. Ini aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari semua aliran ini yang paling besar pengaruhnya mewarnai terhadap pemikiran umat Islam di Indonesia ada 4. Yaitu Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, dan liberalisme pluralisme. Itu yang paling besar. Karena keempat faham ini hampir di semua titik di Indonesia itu ada tokohnya, ada pengikutnya. Yang 4 ini. Kalau yang lain itu kadang-kadang hanya di sebagian daerah. Daerah lain tidak ada. Ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari sebagian aliran ini yaitu Wahabi juga mengklaim mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mereka ngakunya ahli sunnah wal jamaah dan merasa dan membangun propaganda bahwa mereka ini ahli sunnah wal jamaah yang murni. Anehnya mereka diajak ketemuan nggak mau, padahal sudah murni. Katanya murni, mengapa diajak ketemuan nggak mau? Kalau nggak murni gimana? Gimana kalau nggak murni? Mereka ini ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaahnya gak ada. Di mana jamaahnya? Mereka ini kalau ngumpul banyak orang, jamaahnya dari mana-mana. Kalau kita ini gak perlu dari mana-mana. Jamaah tahlil, jamaah yasin, tingkat RT. Itu luar biasa. Belum gabung tingkat kampung. Lebih banyak lagi kita ini. Ini masalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi menyoal tentang kemurnian Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ini, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah, itu memang masih murni. Mengapa murni? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi ayat ini merupakan deklarasi pengumuman dari Allah bahwa umatnya Rasulullah SAW adalah umat terbaik di antara sekian umat yang ada. Maksud umat terbaik ini perbandingannya dengan siapa? Apakah dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang, misalnya Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha? Bukan itu. Orang kafir itu gak ada nilainya di hadapan Allah. Maksud umat Islam ini umat terbaik, maksudnya umat Islam ini lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu yang masih bersih berjalan di atas ajaran tauhid. Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian umatku, umat Islam penyempurna 70 golongan. 70 umat. Umat Islam ini penyempurna 70 umat. Namanya penyempurna, makanan itu kalau makanan penyempurna biasanya rasanya lezat, manis, lembut. Kita istilahkan dengan cuci mulut, padahal bukan cuci mulut. Karena setelah masuk kotor lagi. Itu maksudnya cuci rasa. Bilangnya cuci mulut itu, karena mulutnya makan lagi. Nah, karena umat Islam ini umat penyempurna, maka bagaimana? Antum khairuha wa akramuha 'alallahi azza wa jalla. Kalian adalah yang paling baik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Ini umat Islam. Jadi umatnya Rasulullah ini lebih afdal daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beramal? Apakah karena paling lama beribadah? Bukan karena itu. Kalau ukuran baik dan tidak itu paling banyak beramal, paling lama beribadah, umat Islam ini gak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu. Orang-orang dulu itu badannya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Adam itu rata-rata tingginya 30 meter. Besarnya 3,5 meter. Usianya rata-rata 1000 tahun lebih. Ada yang 1200, 1500, 2000 tahun, 2500. Itu umatnya Nabi Adam. Nabi berikutnya semakin dikurangi oleh Allah. Makin kecil umurnya makin pendek. Nabi berikutnya kurang lagi. Nabi berikutnya kurang lagi. Sampai Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Karena nabinya 63 tahun, umatnya kira-kira segitu. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Umat Islam ini kalau sudah masuk 60 tahun hati-hati. Mengapa? Ini berarti masa-masa menunggu datangnya malaikat maut untuk melakukan panen. Oke, berapa Pak? Saya kalau ke bawah pusar ini ya berapa? Mungkin 17 atau berapa. Cuma kalau ke atas ini sudah 40 lebih, 44 ya. Saya lahir tahun 75. Masih aman. Masih aman. Kalau lebih 70, sudah 70 malaikat maut gak datang. Berarti ini dapat bonus. Yang namanya bonus biasanya tak sampai 2 kali lipat. Nambahnya tak kira 70 lagi. Paling 75, 70 berapa. Nah ini umat Islam. Umurnya pendek-pendek, orangnya badannya pendek-pendek. Bangsa Indonesia ini rata-rata gak sampai 2 meter. 1 meter 60, 1 meter 65, 1 meter 70. Pendek-pendek memang. Nah, kalau seperti itu, umat Islam ini ibadahnya tidak lama. Amalnya tidak banyak. Mengapa paling afdal? Di dalam ayat ini diterangkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini karakteristik umat Islam. Makanya di sini menggunakan fi'il mudhari' yang bermakna istimrar tajaddudi. Umat Islam itu dimanapun berada pasti ada yang ngajak ngaji, ngajak belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang Wahabi macam-macam, pasti ada yang melawan dan mereka lari pontang-panting. Pasti begitu. Umat Islam tuh di mana-mana pasti ada yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Jangankan yang tinggal di sini, saudara-saudara kita kerja ke Hong Kong, ke Korea,
ke Jepang. Mereka berkomunikasi melalui media sosial. Kalau hari libur mereka kumpul. Setelah kumpul, apa yang mereka lakukan? Mereka ngajak ngaji bareng. Kalau ada di antara mereka yang agak pinter, diangkat jadi ustadz. Karenanya ustadz itu di Indonesia, walaupun kerja ke Hong Kong, jadi ustadz juga di sana. Walaupun sambil kerja, tapi ustadznya biasanya waktu libur aja. Gini. Dan kalau ada libur panjang, mereka ini iuran, lalu mengundang ustadz dari Indonesia. Karenanya seperti Dr. Ar-Razi, ini mungkin diundang ke Korea, kemana itu. Ustadz-ustadz di Indonesia. Itu diundang ke sana bukan pakai bahasa Korea. Bukan orang Korea pendengarnya, kita gak bisa bahasa Korea. Ya pendengarnya orang Jawa, orang Sumatera, orang mana, orang Madura. Itu pendengarnya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan ini karakteristik ini berbeda dengan umat terdahulu. Orang-orang Bani Israel misalnya dicela oleh Allah. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau umat Islam ini jangan macam-macam. Walaupun populer, terkenal, viral, salah ngomong, merendahkan Rasulullah, seluruh Indonesia ramai. Kemarin ini ada orang bilang apa? Rasulullah masih kecil katanya, tidak terurus. Lalu rembes ya, artinya hidungnya itu keluar ingus, gak terurus lah. Ini orang bodoh namanya, gak ngerti sirah nabawiyah. Dikiranya Rasulullah itu manusia biasa, itu manusia pilihan. Para nabi itu gak sama dengan manusia biasa. Ini berarti gak pernah hatam sirah nabawiyah yang paling tipis. Bukan sirah nabawiyah yang paling tebal. Mengapa? Rasulullah itu sejak kecil dijaga oleh Allah. Di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Rasulullah itu kalau bangun tidur wajahnya seperti tak bangun tidur. Kedua kelopak matanya bersih, wajahnya ganteng, rambutnya tersisir rapi. Enggak sama dengan kita. Kita ini jangankan bangun tidur, baru ngantuk sudah jelek kelihatannya. Apalagi bangun tidur. Ngantuk aja sudah gak bagus kelihatannya kita ini. Sudah gini. Mengapa? Begitu ngantuk yang namanya kedua mata produktif mengeluarkan tai mata itu. Yang para nabi dijaga dari seperti itu. Ini masa kanak-kanak Rasulullah disamakan dengan masa kanak-kanak dia. Lalu dia bilang, coba di Mekah itu ada pohon jambu, mungkin Nabi ketika masih kecil mencuri jambu. Loh. Ini gak ngerti sirah nabawiyah. Rasulullah tuh sejak kecil sudah baik. Rasulullah kata bunda, ini azan ya. Kata Bunda Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya. Begitu Rasulullah diambil, Rasulullah ini oleh Ibu Halimah dikasih susu yang kanan, yang kiri untuk anaknya sendiri. Karena sejak awal dikasih susu yang kanan, maka apabila Rasulullah dikasih susu yang kiri gak pernah mau. Mengapa? Itu bukan hak beliau. Sejak kecil Rasulullah sudah ngerti hak orang lain, kok malah mau mencuri jambu. Jangan-jangan dia yang suka mencuri jambu masih kecil. Lalu Rasulullah disama-samain dengan dirinya. Na'udzubillah min. Ini. Makanya hati-hati ya. Kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perlu kita jaga. Karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka umat Islam ini umat yang dijaga oleh Allah. Umat yang dilindungi oleh Allah. Di mana perlindungan Allah? Umat Islam ini tidak akan bersepakat pada kesesatan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, riwayat Ibnu Majah, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Umat Islam ini kalau bersepakat, berijma, pasti benar. Ini yang disebut dengan teori atau konsep ijma para ulama. Kalau tidak bersepakat, terjadi perbedaan, apa yang menjadi ukuran barometer standar kebenaran? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, berpeganglah dengan golongan mayoritas. Mayoritas ini menjadi standar. Karenanya kata para ulama, tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya menjadi pegangan mayoritas umat Islam. Mengapa?
umat Islam ini umat terbaik. Karena umat terbaik selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena selalu amar ma'ruf nahi mungkar, mayoritas mereka tidak akan menjadi pengikut aliran sesat, tetapi konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting, masalah golongan mayoritas. Karena mayoritas ini menjadi standar kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kelompok-kelompok minoritas jangan coba-coba menyalahkan ajaran mayoritas. Pasti dihajar dari mana-mana, dan mereka siap tidak datang di acara-acara diskusi. Mengapa? Ini mayoritas. Ahlus Sunnah ini dalil-dalilnya, masalah-masalahnya, setiap persoalan yang ada di dalam, yang melakukan koreksi, yang melakukan ijtihad, yang melakukan istimbat, ya, yang melakukan tahqiqul masail, ini mayoritas para ulama. Kalau sudah mayoritas para ulama, kita ini gak perlu ragu-ragu terhadap kemurnian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mayoritas ini memang standar kebenaran di dalam Islam. Kemudian karakter lain umat Islam ini, wa tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Umat Islam ini keimanannya dijaga oleh Allah. Artinya mayoritas umat Islam tidak mungkin bersepakat menjadi orang kafir atau kesyirikan. Gak mungkin. Karenanya tanda-tanda aliran sesat adalah kelompok yang mengkafirkan mayoritas. Sesat itu. Mengapa? Mereka gak tahu keutamaan umat Islam. Umat Islam ini umat terbaik. Karena umat terbaik dipuji oleh Allah. Wa tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah. Memang ada yang musyrik, yang murtad, tapi sedikit. Kalau mayoritas gak mungkin. Karenanya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Aku gak khawatir kalian akan syirik sesudahku. Rasulullah gak khawatir umatnya akan syirik. Walakinni akhsha 'alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan pada kamu sebenarnya persoalan dunia. Bukan soal syirik atau kafir. Kalian soal dunia yang dikhawatirkan. Antanafasu fiha, kalian memperebutkan, berlomba-lomba soal dunia. Karena kalian memperebutkan, berlomba-lomba soal dunia, fataqtatilu, kalian saling bunuh-membunuh. Karena saling membunuh-membunuh, fatahliku kama halaka man kana qablakum, kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Nah, ini artinya apa? Umat Islam mayoritas mereka tidak akan syirik, sudah ada garansi dari baginda Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ini termasuk karakteristik keutamaan umat Islam sebagai umat terbaik. Wa tu'minuna billah. Karenanya Wahabi mengkafir-kafirkan orang. Ini apanya yang dikafirkan? Tawassul kafir, istighatsah kafir, tabarruk kafir. Akhir-akhirnya maulid Nabi kafir. Maulid kafir. Maulid. Orang baca sholawat memuji Rasulullah dikafir-kafirkan. Mereka ini saking otaknya otak takfir memang ya. Yang ada di dalam pikirannya kafir, kafir, kafir. Itu aja otaknya itu.